Hai kawan-kawan penggemar catur, selamat datang kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jebakan catur yang mematikan yang disebut Halo Sar Trap. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel saya supaya makin berkembang lagi dan saya semakin bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Permainan dimulai dengan pembukaan pion putih ke D4, pion ke D5, kemudian pion putih ke E4 untuk memancing pion hitam. Pion hitam memakan pion putih di E4 dengan senang hati. Pembukaan ini dikenal dengan nama Blackmar Diemer Gambit. Sekarang putih memainkan kuda ke C3 mengancam pion di E4. Kemudian hitam bertahan dengan langkah yang sangat alami, yaitu kuda ke F6. Putih memainkan pion ke F3 untuk mengancam pion di E4. Pion hitam memakan pion putih di F3. Di sini kita bisa memakan pion dengan kuda atau pion di F3, tetapi putih melakukan sesuatu yang berbeda. Putih memakan pion dengan menterinya. Dengan memainkan ini, putih membiarkan pionnya di D4 untuk dimakan oleh menteri hitam. Inilah yang disebut Rider Gambit atau Halo Sar Trap. Menteri memakan pion di D4. Di sini langkah yang paling jitu dari putih yaitu gajah ke E3 untuk mengancam menteri. Menteri hitam ke B4 mengancam pion di B2. Dan putih rokade dan menjaga pionnya. Hitam mempunyai langkah yang membahayakan putih, yaitu gajah ke G4 mengancam menteri dan benteng putih. Sebenarnya hitam mengira dia di atas angin karena telah menjebak putih. Di sini saya akan menunjukkan langkah yang mematikan dari putih, yaitu kuda ke B5. Jika hitam terlalu bersemangat dan tergesa-gesa memakan menteri putih, maka kuda putih langsung ke C7 dan terjadi skakmat. Kita kembali ke langkah sebelumnya. Jika hitam memakan kuda dengan menteri di B5, maka gajah putih memakan menteri hitam di B5 dan terjadi skak. Jika hitam memblokir skak dengan pion di C6, menteri putih ke G3 untuk keluar dari ancaman. Dan putih dapat memenangkan permainan dengan mudah. Kita kembali ke langkah sebelumnya lagi. Jika hitam memainkan pion ke E5 agar raja memiliki ruang gerak jika terjadi skak oleh kuda putih, kuda ke C7 skak, raja hitam ke E7, menteri memakan pion di B7 dan mengancam benteng dan menteri hitam. Menteri hitam memakan menteri putih dan itu adalah jebakan. Karena gajah putih ke C5 langsung terjadi skakmat yang begitu indah. Kita kembali ke langkah sebelumnya. Jika hitam memainkan kuda ke A6 untuk melindungi pion di C7, menteri putih memakan pion di B7, benteng ke B8 untuk mengancam menteri, menteri memakan benteng dan skak, kuda memakan menteri putih, kuda putih memakan pion di C7, dan langsung terjadi skakmat yang begitu indah. Di sini kita kembali lagi ke langkah seandainya benteng tidak ke B8 melainkan ke C8 untuk melindungi pion di C7. Menteri memakan kuda di A6. Gajah hitam memakan benteng di D1.
Menteri memakan benteng di C8 dan skakmat. Kembali lagi ke langkah sebelumnya, hitam memainkan gajah memakan benteng di D1. Menteri putih memakan benteng di A8 dan skak. Raja pindah ke D7. Kuda memakan pion di A7. Di sini putih dapat memainkan gajah memakan kuda di A6, dan di posisi ini putih dapat memenangkan permainan dengan mudah. Dan sekarang kita kembali dan melihat apa sebenarnya langkah yang terbaik untuk hitam. Langkah yang terbaik adalah Menteri hitam ke4 mengancam Menteri putih dan gajah sekaligus. Di sini hitam ingin mengadu menteri agar dapat meminimalkan kerusakan. Menteri putih memakan kuda di A6. Gajah hitam memakan benteng di D1. Raja memakan gajah. Benteng hitam ke D8 dan skak. Gajah putih ke D2 memblokir skak dari benteng. Dan di sini putih unggul dalam posisi dan perwiranya. Kita kembali lagi, jadi gajah memakan benteng bukanlah ide yang baik bagi hitam. Jadi di sini hitam memainkan menteri memakan gajah di E3 dan skak. Raja mundur ke B1. Menteri ke C5 untuk menjaga pion di C7. Menteri putih ke B7 mengancam benteng. Gajah memakan benteng di D1. Menteri memakan benteng dan skak. Raja hitam pindah ke D7. Kuda putih ke C7 untuk menutup pergerakan menteri hitam ke C2. Ancaman skakmat dari hitam dan sekalian mengancam gajah hitam. Di sini posisi putih sangat menguntungkan. Banyak cara untuk menyerang raja hitam. Bisa gajah ke B5 atau kuda putih ke F3. Sedangkan posisi hitam, benteng dan gajah tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang terakhir, kita kembali dan melihat apa yang terjadi jika hitam memainkan benteng di C8. Kuda putih ke A7 mengancam benteng. Gajah hitam ke F5 mengancam pion di C2. Gajah putih ke B5 dan skak. Raja hitam tidak bisa bergerak, dan di sini skak bisa diblokir oleh kuda dan gajah ke D7. Gajah ke D7. Lalu menteri putih memakan benteng di C8 dan skakmat dan permainan berakhir. Nah, sekian video pembahasan saya tentang jebakan catur Halo Sartrap. Jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan penggemar catur, tolong di like dan di subscribe channel saya ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.